Baik, terima kasih. Kita lanjut kembali tentang kode etik, ilmu farmasi dan kode etik. Nah, pengantar farmasi adalah tadi kita udah bicara tentang kode etik, ini tentang pengantar farmasinya, yaitu pengetahuan tentang dunia farmasi yang antara lain yang akan kita bahas. Farmasi itu bagaimana regulasinya, sejarahnya, ilmu dan teknologi pendidikan farmasi saat ini bagaimana, pekerjaan kefarmasian, sediaan farmasi, tenaga kefarmasian dan organisasinya. Nah, pengantar farmasi ini adalah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas, di mana mahasiswa yang baru yang belum tahu tentang dunia farmasi, yang belum memahami dunia farmasi, perlu bagaimana tentang farmasi ini, sehingga nanti sesuai dengan minat dan bakatnya bisa terlaksana dan bisa menjalankan sampai selesai masanya. Tujuannya adalah mahasiswa yang mata kuliah ini mengantarkan farmasi memasuki dunia farmasi dengan membekali pengetahuan umum di bidang farmasi. Kemudian mahasiswa lebih mengerti tentang dunia farmasi. Kemudian mahasiswa lebih yakin bidang farmasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi mahasiswa kuliah di bidang farmasi, prodi farmasi sesuai dengan minat, dengan keinginannya tidak dipaksa orang tua, tidak dipaksa teman-teman, memang keinginan sendiri. Kemudian sehingga mahasiswanya lebih termotivasi, kalau memang kita tidak dipaksa, keinginan sendiri, sehingga kita termotivasi untuk belajar lebih giat, mengikuti arahan dosen atau arahan dari fakultas, sehingga nanti pada saatnya akan menyelesaikan tepat waktu sesuai yang direncanakan. Nah, selanjutnya apa itu tentang farmasi? Nah, farmasi dari bahasa Yunani yaitu farmakon, yang berarti racun atau obat. Kalau farmasi itu tentunya kalau digunakan secara tepat tentunya dia menjadi obat. Kalau tidak digunakan tepat dan benar dia menjadi racun. Farmasi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi serta menganalisis obat-obatan dan pengobatannya. Nah, farmasi itu bagaimana kita membuat suatu formula, beberapa campuran sediaan farmasi yang dikomunikasikan untuk meracik, memformulasi sehingga nanti obat-obat itu sesuai yang dibutuhkan oleh pasien tentunya. Nah, seterusnya pengertian farmasi ini ada dua hal. Yang pertama orang yang paling mengetahui tentang obat. Jadi orang farmasis itu ada orang paling tahu. Apoteker itu adalah orang yang tahu tentang obat, nggak ada orang lain. Nah, yang tahu tentang obat itu memang adalah orang farmasis, yaitu apoteker. Kemudian apoteker itu atau farmasis itulah pengetahuan mengenai obat yang memerlukan pengetahuan yang dalam semua aspek. Jadi kalau orang farmasi, apoteker itu dia keahliannya, knowledge-nya tentang obat itu memang benar-benar sudah menjadi dasar. Jadi paham obat itu masuk ke dalam mulut, didistribusikan, di metabolisme sampai di ekskresi, itu akan paham akan perjalanan obat, farmakokinetiknya ataupun farmakodinamiknya itu bisa paham seorang ahli farmasis.
Nah, ruang lingkup farmasi itu ada beberapa hal ya, itu bagaimana ruang lingkup itu tentang pengelolaan resep ya. Jadi orang farmasi kalau di pelayanan ya rumah sakit, apotik maupun di klinik tentunya pengelolaan resep. Kemudian ruang lingkup farmasi lainnya adalah perawatan pasien ya, bagaimana seorang pasien dirawat oleh orang farmasis. Pemantauan obat ini perlu ya, jangan diberikan obat aja tapi harus dipantau terhadap terhadap pemakaian maupun terhadap komitmennya ya, minum obat ya, apakah dilakukan secara benar dan tepat waktu. Kemudian yang seterusnya adalah pembuatan. Jadi ini orang farmasis juga baik di industri maupun di apotek maupun rumah sakit ada skala kecil, ada kita buat obat ya, obat-obat yang itu misal obat fosforus gitu, ada dicampur misalnya sirup yang perlu dilakukan penambahan aqua untuk untuk kebutuhan daripada obat-obat yang yang obatnya yang perlu ditambahkan aqua. Kemudian obat tradisional ya, ini juga merupakan bagian juga dari farmasis ya. Jadi kita ini berkecimpung di obat tradisional. Kemudian menanggapi gejala penyakit ringan. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang terhadap pasien-pasien ya, ini kita bisa melakukannya. Tapi kalau sudah bisa beberapa hari ya, untuk yang alternatif yang ringan, yang awal-awal kita boleh memberikan obat-obatan. Nah, menginformasikan profesional dan masyarakat. Nah, ini juga kepada secara profesional kita melakukan edukasi bagaimana pemakaian obat, bagaimana efek sampingnya, bagaimana aturan dan kepatuhannya. Dan yang ke-8 terakhir ada promosi kesehatan, kita bisa bersama-sama dengan profesi lain ya, bagaimana obat-obat yang digunakan secara tepat dan benar. Nah, lingkungan dunia farmasi ya, bidang ininya adanya di bidang kesehatan ya, itu bisa D3 atau vokasinya atau spesialis ya. Jadi kita bidang farmasian ini kita sama teman-teman kita seprofesi, jadi kita ada di sini ya bersama dokter, perawatan, gizi, atau tenaga teknis medis atau keterampilan ya. Nah, jadi di sinilah kita bersama-sama melaksanakan profesi kita masing-masing. Nah, tenaga kefarmasian itu apa? Ini tenaga yang dimaksud yang mencakup tenaga kefarmasian itu tentunya apoteker dan tenaga teknis kefarmasian atau SPAM, ahli farmasis, atau analis farmasis dan makanan. Ini termasuk TTK ya, termasuk ya yang D3 di sini ya. Kalau S1-nya spesialisnya apoteker. Jadi ini termasuk tenaga kefarmasian. Tenaga medis ya, tenaga medis lainnya ada dokter gigi, tenaga perawatan ada perawat bidan ya, tenaga gizi ada nutrisi ya, tenaga keterapian fisik ada fisioterapis ya. Jadi tenaga-tenaga ini semuanya nanti bisa kita bekerja sama dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, dunia farmasi adalah bagian dari dunia kesehatan yang mencakup berbagai bidang farmasi. Ada bidang kehidupan yang terkait dengan farmasi, termasuk pekerjaan kefarmasiannya. Ya, jadi pekerjaan farmasi ini bisa dari hulu ke hilir ya, dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ya, jadi kita ini bisa berkecimpung di mana saja. Alhamdulillah peluang yang diberikan pemerintah cukup baik. Jadi farmasi ini tidak hanya segelintir di tempat-tempat tertentu, tapi bisa beberapa bidang ya, beberapa dunia farmasi kita sudah diberikan peluang dan kesempatan oleh pemerintah di bagian administrasi. Kita bisa di Binfar, Badan POM, Dinas Kesehatan, kita bisa di sini di pemerintahan ya, pemerintahan. Di akademik ya, sebagai
vokasi, profesi dosen, ya kita ini. Di penelitian dan pengembangan, ya kita juga bisa berkontribusi, bisa mengembangkan obat tradisional karena kita banyaknya warisan nenek moyang kita yang mempunyai tumbuh-tumbuhan yang bisa dikembangkan. Ya, di industri farmasi bisa di PMDA, PBA, BUMN. Kita di sini sebagai mungkin manufaktur, perdagangan, pemasaran atau distribusi di VBF kita sebagai penanggung jawabnya, ataupun di pelayanan kita bisa bertanggung jawab di apotek, rumah sakit atau puskesmas. Nah, inilah bagian-bagian dunia farmasi yang kita luas kesempatan dan peluang untuk farmasi kita saat ini. Terima kasih, kita break sesaat, nanti kita lanjutkan kembali.